Takarannya sama, bahannya sama, tapi kok hasilnya beda? Hai hai, kenalin, kami adalah siswa dari kelas 11-2 yang tergabung dalam sebuah kelompok pembelajaran kimia di bawah bimbingan Ibu Katrina Tampu Bolon. Jadi kali ini kami akan melakukan dua percobaan. Yang pertama adalah menguji bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, dan yang kedua menguji bagaimana konsentrasi dapat memengaruhi laju reaksi. Tapi sebelumnya, kalian juga harus tahu kalau setiap praktikum harus dilakukan di lab di bawah pengawasan guru, terutama ya. Karena kita masih di bawah umur, ya nggak sih? Oke, langsung aja pada percobaan yang pertama. Step pertama itu dimulai dengan menimbang cangkang telur dalam dua bagian yang berbeda dan masing-masing masanya adalah 5 gram. Bagian yang pertama itu kita hancurkan aja, boleh pakai tangan, jadi dia teksturnya agak kasar gitu. Dan bagian yang kedua itu kita hancurkan pakai alat ini nih, sampai halus menjadi bubuk. Nah, tahap selanjutnya adalah mengukur cuka dalam gelas ukur. Takarannya adalah 25 ml per masing-masing bagian. Setelah kedua bahan siap nih, akhirnya kita akan mereaksikan kedua bahan ini. Kelihatan nggak? Busa yang terbentuk pada cangkang yang berbentuk bubuk tadi jauh lebih banyak dan bereaksi lebih cepat dibanding cangkang yang berbentuk kasar. Hal ini terjadi karena partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar. Jadi memungkinkan lebih banyak tumbukan terjadi dalam waktu yang sama. Dalam kimia, fenomena ini berkaitan dengan teori tumbukan. Lanjut pada percobaan yang kedua. Kali ini, kita akan melakukannya dengan step yang hampir sama, namun beberapa bahan yang berbeda. Proses awal kita mulai dengan menimbang baking soda masing-masing dalam dua bagian bermassa 3 gram, plus 1 sendok spatula. Seterusnya, kita akan mengukur cuka lagi dalam gelas ukur. Namun kali ini, kita akan mencoba menambahkan aquades sekitar 5 ml pada salah satu bagian. Kemudian baking soda yang sudah kita ukur tadi kita masukkan ke dalam balon, lalu kita pasangkan pada bagian atas labo reaksi seperti ini. Tuh, lihat deh, balonnya mulai ngembang, artinya gas-gas reaksinya mulai terbentuk. Jadi apa yang mau diuji? Nah, coba kita kembali ke awal tadi. Namun kali ini kita akan mencoba menambahkan aquades sekitar 5 ml pada salah satu bagian. Seharusnya aquades di sini mampu mengencerkan cuka. Secara teori, larutan yang lebih encer dapat menghasilkan reaksi yang lebih lambat. Tapi karena jumlah aquades yang kita gunakan jauh lebih sedikit dibandingkan cuka, membuat perbedaannya tidak terlihat signifikan secara visual. Dari percobaan tadi, kita bisa simpulkan kalau luas permukaan dan juga konsentrasi dapat memengaruhi laju reaksi. Namun perlu diketahui, beberapa faktor seperti perbedaan massa baking soda dan waktu penyempuran dapat mempengaruhi hasil, sehingga pengamatan ini tuh bersifat deskriptif. Pastikan menggunakan laboratorium sesuai prosedur. Setelah praktikum, seluruh alat harus dikembalikan dalam kondisi bersih dan lengkap, lalu diverifikasi oleh guru melalui bon peminjaman. Dan akhirnya, eksperimen kita kali ini dianggap selesai.